Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Ananda Pratama, NIM terakhir 102 dari kelas Ilmu Pemulihan Ternak C, kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas beserta contoh soal dan pembahasannya. Latar belakang. Ilmu pemulihan ternak merupakan ilmu yang mempelajari tentang peningkatan mutu genetik ternak, pemulihan atau pembibitan ternak dengan tujuan agar dapat mencapai mutu genetik pada ternak, sehingga dapat menghasilkan bibit unggul yang memiliki peluang banyak dalam meningkatkan produksi, memperbaiki kualitas produk, memperbaiki reproduksi pada ternak sehingga dapat meningkatkan populasi, menambah nilai ekonomis ternak, memperbaiki efisiensi dan konservasi pakan yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan ternak. Mutu atau kualitas genetik dapat ditingkatkan dengan cara persilangan serta program seleksi. Heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas sangat dibutuhkan dalam melakukan seleksi dan perkawinan pada ternak. Dengan perhitungan di atas, kita dapat memperbaiki kualitas genetik pada ternak. Perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, serta repeatabilitas dapat digunakan untuk pendugaan besar dari kemajuan pada program pemulihan. Untuk itulah mengapa perhitungan tersebut sangat penting dalam bidang peternakan. Heritabilitas merupakan nilai parameter yang digunakan untuk menghitung keragaman fenotipik atau kemampuan suatu ternak dalam menurunkan sifat pada keturunan selanjutnya. Korelasi genetik merupakan nilai untuk menunjukkan hubungan sifat, sedangkan repeatabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan ternak dalam melakukan produksi pertama hingga produksi selanjutnya. Tujuan praktikum ilmu pemulihan ternak yaitu agar mahasiswa dapat menghitung heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, serta agar mahasiswa dapat mengetahui fungsi dari perhitungan tersebut. Manfaat praktikum ilmu pemulihan ternak yaitu agar mahasiswa dapat mengetahui fungsi perhitungan serta dapat menerapkan perhitungan tersebut untuk meningkatkan kualitas genetik, mengetahui kemampuan ternak dalam mewariskan sifat untuk keturunannya, serta mengetahui kemampuan produksi ternak dari produksi pertama hingga produksi selanjutnya. Materi dan metode. Praktikum ilmu pemulihan ternak dilaksanakan pada hari Jumat 9 Oktober 2020 secara daring melalui video di channel YouTube Laboratorium Genetika Pemulihan dan Reproduksi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang. Materi yang digunakan yakni meliputi alat dan bahan. Alat yang digunakan pada praktikum yaitu HP, kalkulator, dan alat tulis. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu data pada produktivitas unggas betina. Metode yang digunakan pada praktikum ilmu pemulihan ternak terdiri dari beberapa bagian, yakni mahasiswa mengikuti praktikum melalui video yang sebelumnya telah diberikan oleh tim asisten laboratorium ilmu pemulihan ternak pada channel YouTube Lab GPR. Langkah selanjutnya adalah membuat data IBT dan bobot telur unggas yang digunakan untuk perhitungan, minimal 20 data. Dan kemudian, mahasiswa menghitung heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Langkah selanjutnya adalah data dimasukkan dalam bentuk laporan. Metode dalam praktikum ilmu pemulihan ternak yaitu mahasiswa membuat data dari produksi ayam petelur. Data yang dibuat berupa indeks bentuk telur dan bobot telur dengan batas minimal yakni 20 data. Dilakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas untuk menarik kesimpulan. Setelah itu, disusun dalam bentuk laporan dengan format yang telah ditentukan. Merupakan contoh soal untuk menentukan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas.
pada sebuah peternakan ayam petelur di Kecamatan Pelupuh, Kabupaten Sragen, berdasarkan hasil recording didapatkan nilai data rata-rata IBT sebanyak 73,21 dan rata-rata bobot telur sebanyak 52,93. Peternakan tersebut memiliki 4 ayam jantan yang masing-masing mengawini 5 ayam betina dan menghasilkan data indeks bentuk telur dan bobot telur seperti tabel berikut. Berikut merupakan rekapitulasi data heritabilitas indeks bentuk telur. Diketahui Y titik-titik sama dengan 1463,13, Y kuadrat IK sama dengan 107066,46, N titik sama dengan 20, NI sama dengan 5, S sama dengan 4, K sama dengan NI sama dengan 5. Faktor koreksi. FK sama dengan Y titik-titik kuadrat per N titik. Didapatkan hasil sebanyak 107.037,47. Jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. JKS sama dengan sigma YI kuadrat per NI min FK. Didapati hasil 8,96. Jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. JKW sama dengan sigma I, sigma K Y kuadrat IK, min sigma I, Y kuadrat, min NI. Didapati hasil 20,03. Derajat bebas antar pejantan atau DBS. Didapati hasil sebanyak 3. Derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW sama dengan N min S, didapati hasil sebanyak 16. Kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. KTS sama dengan JKS per DBS, didapati hasil 2,99. Kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. KTW sama dengan JKW per DBW, didapati hasil sebanyak 1,25. Kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan, ragam kuadrat W atau KTHW. KTHW sama dengan ragam kuadrat W sama dengan KTW, didapati hasil 1,25. Kuadrat tengah harapan antar pejantan, ragam kuadrat S. Ragam kuadrat S sama dengan KTS min KTW per K, didapati hasil sebanyak 0,35. KTHS sama dengan ragam kuadrat W plus K1 ragam kuadrat S. Didapati hasil sebanyak 3. Heritabilitas indeks bentuk telur 1. H kuadrat sama dengan 4 ragam kuadrat S per ragam kuadrat S plus ragam kuadrat W. Didapati hasil sebanyak 0,88. Kesimpulan dari nilai heritabilitas yang didapatkan. Berdasarkan hasil yang diperoleh, didapatkan hasil nilai heritabilitas 0,88. Artinya, kemampuan ternak untuk menurunkan sifat pada keturunan selanjutnya yaitu 88. Berikut merupakan daftar sidik ragam. Lalu ada rekapitulasi data heritabilitas bobot telur 1. Y titik-titik sama dengan 1162,26, Y kuadrat IK sama dengan 67569,22, N sama dengan 20, NI sama dengan 5, S sama dengan 4, K sama dengan NI sama dengan 5. Faktor koreksi atau FK. FK sama dengan Y titik-titik kuadrat per N titik. Didapati hasil sebanyak 67542,42. Jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. JKS sama dengan sigma YI kuadrat per NI min FK. Didapati hasil sebanyak 6,38.
Jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. JKW sama dengan sigma I, sigma K, Y kuadrat IK, min sigma I, YI kuadrat per NI. Didapati hasil sebanyak 20,42. Derajat bebas antar pejantan atau DBS. DBS sama dengan S-1, didapati hasil sebanyak 3. Derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW sama dengan N-S. Didapati hasil sebanyak 16. Kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. KTS sama dengan JKS per DBS. Dapati hasil sebanyak 2,13. Kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. KTW sama dengan JKW per DBW. Didapati hasil sebanyak 1,28. Kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau ragam kuadrat W atau KTHW. KTHW sama dengan ragam kuadrat W sama dengan KTW. Didapati hasil sebanyak 1,28. Kuadrat tengah harapan antar anak pejantan atau ragam kuadrat S. Ragam kuadrat S sama dengan KTS min KTW per K. Didapati hasil sebanyak 0,17. KTHS sama dengan ragam kuadrat W plus K1 ragam kuadrat S. Didapati hasil sebanyak 2,13. Heritabilitas indeks bentuk telur atau H kuadrat. H kuadrat sama dengan 4 ragam kuadrat S per ragam kuadrat S plus ragam kuadrat W. Didapati hasil sebanyak 0,47. Kesimpulan dari nilai heritabilitas yang didapatkan. Berdasarkan hasil yang diperoleh, didapatkan nilai heritabilitas sebanyak 0,47. Artinya, kemampuan ternak untuk menurunkan sifat pada keturunan selanjutnya yaitu 47%. Berikut merupakan daftar sidik ragam. Pembahasan. Heritabilitas. Heritabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur kemampuan genetik suatu populasi untuk mewariskan sifat serta karakter yang dimiliki pada keturunannya. Berdasarkan praktikum, didapatkan hasil bahwa nilai heritabilitas IBT sebesar 0,88 dan BT sebesar 0,47. Hal ini disimpulkan bahwa kemampuan ternak untuk dapat menurunkan suatu sifat pada keturunan berikutnya tergolong tinggi. Berikut merupakan rekapitulasi data korelasi genetik indeks bentuk telur dan bobot telur. Diketahui N sama dengan 20, NI sama dengan 5, S sama dengan 4, K sama dengan NI sama dengan 5. X titik-titik sama dengan 1463,13, Y titik-titik sama dengan 1162,26. Faktor koreksi. FK sama dengan X titik-titik kali Y titik-titik per N titik. Didapati hasil sebanyak 85026,87. Jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS. JHKS sama dengan sigma I X IYI per NI min FK. Didapati hasil sebanyak 7,05. Jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW. JHKW sama dengan sigma I, sigma K, XIK, YIK min sigma I, XI dikali YI per NI. Didapati hasil sebanyak 16,43. Derajat bebas antar pejantan atau DBS. DBS sama dengan S-1, didapati hasil sebanyak 3. Derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW sama dengan N-S, didapati hasil sebanyak 16. Hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS. HKRS sama dengan JHKS per DBS. Didapati hasil sebanyak 2,35.
Hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW. HKRW sama dengan JHKW per DBW. Didapati hasil sebanyak 1,03. Hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau KOFW. HKRHW sama dengan KOFW sama dengan HKRW. Didapati hasil sebanyak 1,03. Hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau KOFS. KOFS sama dengan HKRS min HKRW per K. Didapati hasil sebanyak 0,26. HKRS sama dengan KOFW plus K1 KOFS. Didapati hasil sebanyak 2,33. Korelasi genetik atau RG. RG sama dengan 4 KOFS per akar 4 ragam S X 4 ragam kuadrat S Y. Didapati hasil sebanyak 1,24. Kesimpulan dari nilai RG yang didapat. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai korelasi genetik 1,24%. Artinya, tidak ada hubungan antara IBT dengan bobot telur. Berikut merupakan daftar sidik ragam. Pembahasan. Korelasi genetik. Korelasi genetik merupakan hubungan antara suatu sifat dengan sifat yang lain secara genetik. Korelasi genetik menggambarkan hubungan antara sifat-sifat yang diatur oleh gen atau rangkaian gen yang sama yang bersifat aditif. Berdasarkan data, didapati hasil perhitungan korelasi genetik sebesar 1,27. Maka, dapat disimpulkan bahwa hasil tersebut tidak sesuai karena rentang nilai korelasi genetik yang benar yaitu -1 sampai +1. Faktor yang mempengaruhi nilai korelasi genetik yaitu 2 sifat gen. Berikut merupakan rekapitulasi data repeatabilitas antar kelas. Repeatabilitas antar kelas atau R. R sama dengan sigma XY min sigma X dikali sigma Y per N per akar sigma X kuadrat min sigma X kuadrat per N dikali sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat per N. Didapati hasil sebanyak min 0,000281. Kesimpulan dari R yang didapat yaitu berdasarkan perhitungan diperoleh nilai repeatabilitas antar kelas banyak min 0,00000281. Hal ini dikarenakan data yang disajikan tidak valid sehingga menghasilkan hasil yang negatif. Karena rentang nilai repeatabilitas yaitu antara 0 sampai 1. Berikut merupakan rekapitulasi data repeatabilitas dalam kelas. Diketahui Y titik-titik sama dengan 1765,12. Sigma I YI kuadrat sama dengan 1298446,49. M titik sama dengan 24. MI sama dengan 3. K sama dengan MI sama dengan 3. Faktor koreksi atau FK. FK sama dengan Y titik-titik kuadrat per M titik. Didapati hasil sebanyak 129.818,69. Jumlah kuadrat antar individu atau JKB. JKB sama dengan sigma I YI kuadrat per MI min FK. Didapati hasil sebanyak 7,68. Jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW. JKW sama dengan sigma I Y kuadrat II min sigma I YI kuadrat per MI. Didapati hasil sebanyak 20,12. Derajat bebas antar individu atau DBW. DBW sama dengan N-1. Didapati hasil sebanyak 7.
derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW. DBW sama dengan N dikali M-1. Dapat hasil sebanyak 16. Kuadrat tengah antar individu atau KTB. KTB sama dengan JKB per DBB. Didapati hasil sebanyak 1,1. Kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW. KTW sama dengan JKW per DBW. Didapati hasil sebanyak 1,26. Kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau ragam kuadrat W. KTHW sama dengan ragam kuadrat W sama dengan KTW. Didapati hasil sebanyak 1,26. Kuadrat tengah harapan antar individu atau ragam kuadrat B. Ragam kuadrat B sama dengan KTB min KTW per K. Didapati hasil sebanyak min 0,05. KTHB sama dengan ragam kuadrat W plus K1 ragam kuadrat B. Didapati hasil sebanyak 1,11. Repeatabilitas atau R. R sama dengan ragam kuadrat B per ragam kuadrat B plus ragam kuadrat W. Didapati hasil sebanyak min 0,04. Kesimpulan dari nilai repeatabilitas yang didapatkan yaitu min 0,04. Hasil yang didapat tidak masuk ke dalam rentang nilai repeatabilitas, di mana rentang nilai repeatabilitas yaitu 0 sampai 1. Hal ini bisa disebabkan karena data yang digunakan terlalu sedikit. Berikut merupakan daftar sidik ragam. Pembahasan. Repeatabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur performance ternak dari produksi pertama hingga produksi selanjutnya berdasarkan individu. Repeatabilitas memiliki rentang nilai 0 sampai 1. Repeatabilitas dibagi menjadi dua, yaitu repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas. Berdasarkan perhitungan, didapati nilai repeatabilitas antar kelas banyak min 0,000281, sedangkan nilai repeatabilitas dalam kelas didapati hasil sebanyak min 0,04. Nilai tersebut termasuk rendah. Hal ini disebabkan karena rendahnya keragaman genetik dan lingkungan temporer. Adapun faktor yang mempengaruhi nilai repeatabilitas yaitu keragaman genetik dan keragaman fenotipik. Kesimpulan. Berdasarkan praktikum didapatkan hasil nilai heritabilitas IBT dan BT yang tinggi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kemampuan ternak untuk dapat menurunkan suatu sifat pada keturunan berikutnya tergolong tinggi. Tinggi rendahnya nilai heritabilitas dapat dipengaruhi oleh perbedaan genetik sumber tetua. Korelasi genetik. Dari perhitungan praktikum didapati hasil yang lebih dari rentang nilai standar korelasi genetik. Oleh karena itu, maka dianggap tidak sesuai dengan rentang yang disebutkan. Faktor yang mempengaruhi korelasi genetik yaitu gen pleiotropi dan gen berangkai. Nilai repeatabilitas didapati hasil yang rendah. Hal ini disebabkan karena rendahnya keragaman genetik dan lingkungan temporer. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.